Ini adalah bagian kabel-kabel mikro yang letaknya jauh di dalam prosesor. Komponen pertama adalah control unit yang berperan seperti seorang pemimpin. Pesanan yang diterima dari RAM dalam bentuk instruksi kemudian berhenti ke dalam perintah tertentu untuk menunggu instruksi dari komponen lainnya. Salah satu komponen penting di bawah perintah control unit adalah Arithmetic Logic Unit atau disingkat ALU. ALU melakukan semua operasi matematika di dalam prosesor seperti pengurangan, pertambahan, perkalian, dan pembagian. Arithmetic Logic Unit memiliki dua input yang akan memberi label input A dan input B, menganggapnya dua angka dari beberapa muatan instruksi sebelumnya. Sekarang kedua angka itu akan ditambahkan bersama. Control unit menerima instruksi dari RAM dan kemudian memberitahu ALU jenis operasi apa yang harus dilakukan. ALU melakukan operasi yang akan mengeluarkan jawaban tergantung pada jenis instruksinya. Output dari ALU sebenarnya bisa diabaikan. Misalnya jika kita memilih instruksi pembagian atau perbandingan atau compare instruksi, ALU tidak perlu mengeluarkan jawaban. ALU hanya perlu memberitahu control unit bagaimana dua angka dibandingkan satu sama lain. Untuk ini, ALU menggunakan flag yang membantu control unit memutuskan apa yang harus dilakukan ketika menerima instruksi berikutnya. Untuk sekarang, mari kita bicarakan proses berjalannya instruksi yang akan menghasilkan output dengan baik. Saat 8 mikrokabel keluar dari ALU berjalan menuju register, register adalah komponen sederhana yang bertugas menyimpan nomor sementara. Register berfungsi seperti RAM, hanya saja berada di dalam prosesor, sehingga membuat register lebih cepat dan lebih unggul dalam urusan menyimpan angka yang bersifat sementara bersamaan dengan instruksi yang sedang diprosesnya. Saat ALU mengirimkan output ke register, sebenarnya output itu tidak akan disimpan sebelum control unit mengaktifkan kabel microset register. Setiap kabel microset dihidupkan, register akan menyimpan semua kabel micro inputnya. Di saat bersamaan, kita juga memiliki output yang disimpan dalam register. Bagaimana cara mendapatkan output kembali dengan baik? Ketika proses siap untuk memindahkan nomor output keluar dari register, di sini perlu kontrol lain seperti kabel micro enable yang menghubungkan control unit ke register. Segera setelah control unit mengaktifkan kabel micro enable di register, proses ini akan menampilkan keseluruhan nomor yang disimpan di dalam kabel micro output register, lalu akan menghubungkan ke prosesor bus. Bus dalam motherboard adalah sekelompok kabel mikro yang menghubungkan beberapa komponen di dalam komputer. Dalam bus ada beberapa register lainnya dengan kabel micro set dan enable tersendiri. Dalam kabel mikro ini akan menyimpan nomor dari instruksi sebelumnya. Kemudian control unit akan mengaktifkan set kabel micro register tertentu yang bertujuan untuk menyimpan nomor. Sesudah nomor itu disimpan dalam register, kemudian control unit akan menonaktifkan kabel micro enable dari register pertama dan mengosongkan bus. 4 register di atas digunakan untuk menyimpan angka antar operasi yang memiliki kabel micro output yang menuju kembali ke bus. Jadi proses sekarang ini telah memindahkan nomor dari satu register ke yang lain hanya dengan mengaktifkan dan menonaktifkan beberapa mikrokabel mikro. Itulah keuntungan dari bus dengan mudah memindahkan angka antar komponen. Sedangkan kerugiannya, bus hanya memiliki satu nomor yang aktif pada satu waktu. Karena keterbatasan ini, Arithmetic Logic Unit menggunakan register sementara untuk input B. Ketika control unit sedang memproses instruksi yang melibatkan ALU itu akan memindahkan salah satu input ke register sementara. Register sementara tidak perlu mengaktifkan kabel micro enable karena hanya berupa output ke ALU dan juga untuk menghindari konflik dengan register lainnya. Input lainnya ke ALU akan datang langsung dari bus. Control unit akan mengaktifkan register yang lain dan nomor dari register akan menjadi input ke ALU berupa input A. Nomor itu akan tetap ada di bus sampai ALU selesai memproses instruksi. Dan sekarang ada dua masukan untuk ALU dan ALU pun telah siap untuk melakukan operasi. Control unit tahu operasi apa yang harus disampaikan ALU untuk melakukan instruksi yang diterimanya dari RAM yang disebut register instruksi. Input kabel mikro dari bus tidak akan mempengaruhi register ini sejak instruksi sudah disimpan dalam langkah sebelumnya. Register ini seperti daftar sementara juga tidak perlu mengaktifkan kabel mikro enable karena hanya menghasilkan output ke control unit. Berdasarkan instruksi ini, control unit kemudian memberitahu ALU jenis operasi yang akan dilakukan. Jadi, katakanlah instruksi yang sedang diproses adalah instruksi perbandingan atau compare instruksi. Namun kita tidak tertarik dengan angka output oleh ALU. Yang perlu kita tahu bahwa kedua input dibandingkan dengan masing-masing input yang lain. Untuk itu, digunakanlah flag. Setiap flag hanyalah sebuah kabel mikro yang secara bergantian aktif atau nonaktif tergantung berdasarkan kondisi benar atau salah.
Di dalam prosesor sendiri ada 4 flag, dan sekarang kita akan melihat 2 di antaranya. A adalah bendera yang lebih besar dan akan menyala jika input A lebih besar dari input B. Jika inputnya sama, maka kedua bendera menyala, kedua flag menyala. Dan jika kedua flag ini off, itu berarti input B lebih besar. Tetapi di kasus ini, kedua flag dalam kondisi on, berarti kedua input sama. Setelah instruksi pembanding berakhir, kita masih perlu menggunakan flag untuk instruksi selanjutnya. Jadi kita akan menyimpannya ke sebuah register yang hanya memiliki 4 input dan output untuk setiap flag. Satu flag diatur ke dalam register flag. Prosesor telah selesai dengan instruksi pembanding atau compare instruksi, dan kemudian dapat meminta instruksi yang berikutnya dari RAM. Umumnya, setelah instruksi pembanding ada instruksi jump if. Kombinasi instruksi perbandingan dan jump if sangat umum digunakan dalam pemrograman di saat ada lebih dari satu jalur bisa melalui program itu. Komputer menggunakan instruksi ini untuk menunjukkan jalur mana yang akan dituju. Selesai dengan instruksi pembanding atau compare instruksi, dan flag tadi akan disimpan dalam flag register. Kita perlu memberitahu RAM bahwa proses bersiap untuk kebagian data selanjutnya. Jadi, di dalam prosesor ada register lain yang juga sangat penting disebut instruksi address register. Prosesor menggunakan register ini untuk mengetahui di mana instruksi selanjutnya harus berasal dari RAM. Address register diaktifkan ke bus. Secara bersamaan, alamat instruksi akan mengalir ke RAM melalui register perantara yang disebut memory address register, yang tugasnya memberitahu RAM alamat memori selanjutnya yang diinginkan prosesor. Control unit kemudian mengaktifkan kabel micro enable RAM, dan RAM secara otomatis mengirim kembali data di alamat itu yang dalam hal ini adalah instruksi. Instruksi kemudian disimpan dalam register instruksi, dan control unit mulai memproses dalam hal ini adalah instruksi jump if equal yang memeriksa untuk melihat apakah flag aktif. Instruksi akan menjalankan salah satu kabel mikro dan yang sama ke gerbang N. Jika kedua input gerbang N aktif, pada saat itu kabel mikro output juga menyala. Kabel mikro keluaran ini kemudian memicu lompatan atau jump. Jump itu akhirnya mengambil bagian data berikutnya dari RAM, yang kebetulan menjadi alamat, dan pindahkan ke dalam instruksi address register. Ketika instruksi jump if selesai, prosesor kemudian memproses instruksi pada alamat baru. Kita akan menambahkan 4 kabel mikro final ke prosesor yang digunakan untuk mengontrol perangkat eksternal seperti monitor dan keyboard. Semua data yang bergerak di dalam prosesor menggunakan bus dan disimpan di masing-masing register sesuai dengan bagaimana data itu akan digunakan. Komputer yang kita gunakan untuk menonton video ini memungkinkan memproses puluhan atau bahkan ratusan dari miliaran instruksi per detik, bahwa kecepatan fenomenal suatu prosesor dicapai oleh menggunakan lebih dari satu komponen dan memastikan bahwa semua komponen itu aktif sebisa mungkin. Ini tentu membuat prosesor modern jauh lebih rumit dari prosesor yang kita bicarakan dalam video ini. Tetapi di antara keduanya pada dasarnya masih melakukan hal yang sama. Jadi sekarang mari kita kembalikan tampilannya keluar, dan kita bisa melihat semua kabel mikro yang berjalan ke pin. Pada chip di kanan adalah set RAM dan kabel mikro enable RAM. Di atas adalah kabel mikro alamat RAM, di bagian bawah adalah kabel mikro data yang berjalan ke RAM dan eksternal perangkat, dan di sebelah kiri adalah kabel mikro control input atau output.